Oke, baik, selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Bagaimana tadi pagi sahurnya? Yang beragama Muslim? Seperti biasa. Seperti biasa, ya. Oke, bagi yang beragama Muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang non-muslim, silahkan mengikuti kegiatan seperti biasanya ya. Kalau bisa tetap menjaga bagi teman-temannya yang berpuasa. Untuk PPKBK hari ini materinya yaitu yang sudah ada Ibu share di Classroom, sudah dibuka? Sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Ya, nanti itu silahkan kalian buka di Classroom itu mengenai tentang pendidikan karakter. Nah, mungkin kalian bertanya pendidikan karakter yang sudah diberikan 3 hari ini dari Senin, Selasa, Rabu itu berkaitan tentang pendidikan karakter dalam hal khusus ya tentang keagamaan. Itu sudah diberikan nggak kepada guru agama masing-masing? Sudah ya? Ya, tapi sifatnya itu menjurus keagamaan ya, menjurus keagamaan. Jadi yang Ibu sampaikan untuk hari ini bersifat umum. Nah, terus John bisa di-unmute dulu. Jadi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu menjelaskan tentang pendidikan karakter itu seperti apa sih? Nah, karena kalau kalian tidak paham atau kurang mengerti, pendidikan karakter sebenarnya itu ini nanti ada menyangkut penilaian di rapot kalian ya. Di situ ada tentang kejujuran, kemudian religius, bagaimana keagamaannya, bagaimana sikap kalian bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, di situ semua akan kita bahas ya. Oke, tidak usah berpanjang lebar. Ibu share screen dulu materi yang sudah Ibu share kemarin ya. Nah, sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Terlihat belum? Terlihat, Bu. Oke. Belum, Bu. Nilai, yang benar aja. Saya belum, Bu. Masih muter-muter, Bu. Oh iya. Berarti berarti loading itu. Ibu langsung aja ini ya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan dulu tentang nilai pendidikan karakter itu seperti apa. Ya, nilai pendidikan karakter itu kita masuk ke pengertian dulu. Apa sih sebenarnya pendidikan karakter? Nah, pendidikan karakter, oh maaf, lupa ya, kita belum berdoa ternyata. Oke, silahkan sebelum mulai, silahkan kita pimpin doa dulu. Melina, silahkan pimpin doanya sebelum kita mulai PPK kita pagi ini. Ya, Melina. Oke, teman-teman sekalian, mari kita berdoa agama kita masing-masing. God mulai. Berdoa selesai. Oke, Baik. Terima kasih Melina. Nah, kita awali segala sesuatunya itu dengan doa itu sudah bisa dikatakan dengan pendidikan karakter ya, karena kita diajarkan kepada orang tua kita untuk dari kecil sudah diajarkan untuk taat dan patuh terhadap agama yang kita anut ya. Baik, kita mulai di sini pendidikan karakter. Apa sih itu pendidikan karakter? Mungkin 3 hari ini kalian sudah diberikan pendidikan karakter kepada guru agama kalian masing-masing, yaitu hampir mirip-mirip dengan ini ya, ibadah ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mungkin yang muslim diajarkan bagaimana cara membaca Al-Qur'an, cara sholat, kemudian puasa. Nah, itu berkaitan tentang pendidikan karakter yang religius. Yang non muslim juga sama ya, kalian sudah disampaikan atau diajarkan tentang ibadah atau agama kalian masing-masing. Baik, Ibu sampaikan di sini pendidikan karakter merupakan kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya.
Tujuannya yaitu untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Ini pendidikan karakter. Tujuannya itu mendapatkan kebaikan ya di dalam keseharian kita. Nah, di sini kalian bisa lihat nilai-nilai karakter berlandaskan budaya bangsa itu menurut Likona itu ada 18 ya. Yang ini semua, 18 ini semua kita harus punya ya. Tapi kalau memang ini bisa bertahap. Yang pertama religius. Bagaimana religiusnya kalian atau keyakinan kalian terhadap agama yang kalian anut? Apakah kalian taat? Apakah kalian enggak? Atau ada yang bolong-bolong ya? Nah, itu biasanya itu tergantung di pribadi masing-masing. Kita jelaskan dulu satu-satu. Yang pertama religius. Religius ini bisa kalian lihat ya di foto di sini, mereka sedang sholat bersama atau sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Ini contoh yang muslim. Kemudian toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama lain ya. Misalnya kalau ada agama lain beribadah, usahakan yang lainnya harus menghormati. Ya, misalnya pada saat ini jam di sekolah, nanti kalau kalian tatap muka akan merasakan bagi sekitar antar jam 11 sampai jam 12 itu biasanya ada jam waktu untuk sholat para siswa. Ya, nanti ada diperuntukkan untuk sholat zuhur biasanya itu. Silahkan izin dengan guru yang bersangkutan atau mengajar itu untuk melaksanakan ibadahnya. Tapi jangan kalian ikut-ikutan yang non-muslim ya. Ini pernah terjadi di kelas. Bu, izin Bu mau sholat zuhur juga, padahal dia orang agamanya Kristen, jadi tidak pas. Itu kayak alasan saja supaya dia keluar dari kelas. Jangan seperti itu. Kemudian contoh yang perilaku religius itu seperti apa sih? Melaksanakan kewajiban. Nah, kewajibannya misalnya sholat 5 waktu, puasa. Kemudian bagi agama lain mungkin dia melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual perayaan pemeluk agama lain, misalnya pelaksanaan perayaan Natal, kemudian Paskah. Nah, itu bisa dibilang dengan taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kemudian jujur, apakah kalian sudah merasa menjadi orang jujur? Nah, biasanya kejujuran ini itu kembali ke diri pribadi masing-masing. Dulu pernah Ibu sampaikan hal ini ya. Jujur didasarkan kepada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ya, kalau kita sekali saja berbohong, biasanya orang lain tidak akan lagi mempercayai kita. Contoh dalam perilaku sehari-hari. Saat diberikan suatu tugas, ia selalu menjaga sikapnya dengan tidak berbohong, dengan tidak mencontek tugas milik orang lain. Ya, ini biasa sudah pernah terjadi di kalian ya, mungkin dari SMP bahkan dari SD. Perilaku mencontek ini sudah sangat ini sekali, kayaknya sudah umum. Jadi kadangkala kalau tidak sempat mengerjakan di pagi hari atau di malam hari, dia langsung cepat-cepat menghubungi temannya. Aku belum selesai nih tugas ini. Bagaimana, tolong dong bantu. Nah, itu biasanya kejujuran ini berarti dia sudah sudah tidak jujur ya dengan apa yang dia punya. Misalnya dia sebenarnya dia mampu aja mengerjakannya, cuman kayaknya dia malas aja, makanya untuk mempercepat waktu itu biasanya mencontek punya teman saja. Oke. Kemudian dari dua ini, religius dan kejujuran, ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut dijelaskan dulu semua? Lanjut aja ya. Oke, toleransi. Bagaimana toleransi kalian dengan orang-orang di sebelah, orang-orang di sekitar? Kemudian masalah perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, memang yang namanya toleransi ini kadangkala ada kalanya tidak bisa kita bertoleransi dengan agama, mungkin suku, etnis. Contoh saja kalau suku ya, kadangkala Ibu pernah menemui di kelas itu ada anak atau beberapa siswa yang berkelompok-kelompok. Pernah ya Ibu tegur ya mereka, mereka buhan Banjar. Nah, itu tuh sebenarnya tidak boleh, tidak boleh kalian berkubu-kubu. Misalnya kalau siswa-siswa yang Banjar berkelompok di ujung sana, di barisan sana, kemudian yang Jawa, nah itu jangan sampai berkumpul-kumpul seperti itu. Lebih baik kalian berbaur dengan suku dan etnis yang berbeda ya. Kemudian perbedaan agama juga ya, yang namanya satu kelas, satu sekolah harus saling menghargai. Nah, kemudian berbeda pendapat juga itu biasa. Nah, jadi kalau memang ada pendapat berbeda di satu kelas, itu yang lainnya juga harus saling menghargai. Jangan kalian merasa
pendapatku kayak gini, pendapat kamu kayak gitu. Nah, gimana untuk mencari solusi supaya mendapatkan pendapat yang sama-sama menyamankan satu pihak ke pihak yang lain ya. Kemudian disiplin. Disiplin di sini kalian bisa lihat apa sih sebenarnya disiplin itu? Bisa dikatakan yaitu menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh sebagai berbagai ketentuan dan peraturan. Contoh dalam hal kalian mematuhi peraturan sekolah. Nah, itu juga sama ya. Disiplin seperti apa? Kemudian datang tepat waktu pada saat di sekolah, tidak pernah terlambat, kemudian mengerjakan tugas-tugas, itu namanya disiplin ya. Kemudian kerja keras. Kerja keras di sini contohnya yaitu perilaku sehari-hari adalah selalu mengerahkan usaha terbaik dalam melakukan sesuatu seperti saat mengerjakan tugas-tugas. Nah, kerja keras kalian gimana sampai dengan saat ini? Oke, lanjut. Sampai dengan 5 ini, silahkan ada yang mau bertanya. Silahkan ada yang mau bertanya. Ini sudah 31 anak, banyak ya. Sambil dibuka videonya yang baru bergabung, silahkan. Tentang pendidikan karakter. Kita ini kan ada 18 tadi ya, baru 5 yang Ibu sampaikan. Silahkan, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, berarti lanjut aja ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini yang Ibu sampaikan ini, silahkan nanti kalian isi di bagian kolom komentar di Classroom. Kemudian kreatif, apakah kita ini berkreatif, punya kreativitas atau tidak? Apa sih sebenarnya kreatif itu? Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Contohnya, usaha untuk terus mengasah kemampuan diri dalam hal penulisan dengan mencari pengetahuan baru, kemudian melahirkan pemikiran inovatif yang baru. Nah, misalnya kalian memiliki keahlian yang baru, bisa kalian cetuskan ya, kalian lahirkan pemikiran inovatif terdepan itu seperti apa, kreatifnya seperti apa. Misalnya di jurusan RPL tidak ada di sana informasi atau pelajaran yang ada di sekolah kalian, tapi mendapatkannya di luar, yaitu dengan cara kursus, dengan cara browsing atau membuat inovasi yang terbaru. Nah, itu bisa dikatakan dengan kreatif, tidak hanya mentok dari ini ya, dari sekolah saja. Kemudian kemandirian. Mandiri di sini sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain. Kalian harus berusaha menyelesaikan tugas-tugas itu sendiri, jangan mengandalkan orang lain ya. Contoh, mampu melaksanakan tugas sendiri, masih dapat dilakukan sendiri, tidak mengandalkan orang lain, dan dalam penyelesaiannya pun kalian mudah untuk mengerjakan sendiri ya. Itu bisa dikatakan, dan mandiri semua dikerjakan sendiri. Nah, kemudian mandiri yang lain itu bisa dikatakan dengan sesuatu hal yang kalian kerjakan di rumah ya. Misalnya di rumah biasanya ada ibu atau bapak atau mama dan papa kalian, apa-apa tuh semua dengan orang tua kalian. Jangan juga seperti itu. Kalau bisa semua dilakukan sendiri. Misalnya sarapan, kemudian makan, itu tidak usah minta ambilkan. Mah, ambilin makan dong. Nah, kasihan kita akhirnya menyuruh-nyuruh, juga sudah bisa dikatakan seperti itu, tidak, kurang mandiri ya. Kemudian apa-apa harus minta bantuan orang lain. Kemudian demokratis. Cara berpikir, bersikap, bertindak yang sama hak kewajiban dirinya dan orang lain. Contoh, melaksanakan kewajiban tidak hanya menuntut haknya saja ya. Melaksanakan kewajiban dulu, baru kalian menuntut haknya ya. Misalnya kewajiban dalam melaksanakan tugas di sekolah, kalian ingin mendapatkan nilai baik tapi kewajiban belum dilaksanakan, itu tidak demokratis namanya. Kalau kalian belajar, kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, maka harus belajar pula yang baik, mengerjakan semua tugas-tugas yang telah diberikan. Rasa ingin tahu ini bisa dikatakan dengan ini ya, berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari dan dilihat dan didengar. Contoh dalam perilaku sehari dalam mencari kosakata bahasa Indonesia yang baik, kemudian yang belum dapat dimengerti, dan mencari tahu kebenarannya. Nah, kadangkala kita sudah pernah mendengarkan informasi-informasi yang tidak betul ya, atau tidak benar, itu bisa dikatakan dengan hoak. Jangan langsung percaya hal-hal yang berbau hoak. Karena apa? Kalau kita mempercayai hal-hal yang hoak itu, kadangkala itu akan mempengaruhi ke orang lain ya. Atau bisa dikatakan dengan bisa ini. Sebentar. Halo, suara Ibu masih terdengar?
Masih ya? Oke. Sudah Bu, tadi mendengung suaranya Bu. Wah, ini memang gangguan ini. Bisa cara cepat aja ya. Sekarang sudah kedengaran? Udah jelas Bu. Oke, sip. Semangat kebangsaan. Bagaimana semangat kebangsaan kita? Contohnya semangat kebangsaan ini pada saat kita apel upacara bendera. Itu bisa dikatakan dengan semangat kebangsaan ya. Ibu pernah mendapati anak yang tidak mau upacara. Alasannya malas, belum makan, dan lain halnya. Kemudian takut pingsan. Dia tidak apa-apa kalau memang alasannya betul ya. Beberapa anak pernah kami dapatkan di sekolah itu, di SMK 1 ya. Anak-anak yang tidak mau ikut upacara itu mereka nongkrongnya di dalam kelas. Nah, kalau kalian nongkrong di dalam kelas itu biasanya ada petugas pokja kesiswaan yang keliling untuk mencari tahu alasan mereka anak-anak yang tidak mengikuti upacara. Alasan beragam. Bahkan ada yang sembunyi di atas plafon. Nah, pernah itu kejadian ya. Dia tidak mau upacara, naik ke atas plafon sembunyi. Kebetulan waktu itu plafonnya bolong ya, dia naiknya lewat sana. Jadi dia sembunyi pada saat petugas pokja kesiswaan datang. Langsung diperingatkan, usahakan jangan sampai naik ke atas sana. Ngapain coba, kan bahaya tuh, di atas plafon ada listrik, panas dan apa, ngapain harus ke sana. Kalau memang tidak bisa berhalangan, tidak mau ikut apel upacara bendera, kalian izin aja dan wali kelas atau guru yang bersangkutan yang ada di sana ya. Hal-hal seperti itu mudah nanti pada saat kalian tatap muka tidak ada lagi kejadian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, cinta tanah air itu seperti apa sih? Ya, cinta tanah air itu menunjukkan rasa kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Contohnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, ya. Bisa kalian lihat mengamalkan nilai-nilai Pancasila kan ada 5 tuh, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang kedua, ketiga, itu kalian semua harus amalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu bisa dikatakan dengan cinta tanah air. Menghargai prestasi, misalnya contoh di sini perilaku sehari, pujian kepada adik atau adik kalian mendapatkan sesuatu yang baru, misalnya dia ulang tahun, kemudian teman kalian mendapatkan prestasi yang bagus. Nah, itu bisa dikatakan dengan menghargai prestasi. Ini bisa dikatakan dengan pendidikan karakter juga, yaitu menghargai dan menghormati orang lain yang mendapatkan prestasi. Bersahabat. Kenapa kita penting bersahabat? Bersahabat ini bisa dikatakan dengan mempunyai teman yang sangat dekat sekali ya, sangat dekat, bisa dikatakan dengan apa-apa dia sharing, apa-apa dia cerita, di rumah tadi malam seperti ini loh, kayaknya ini misalnya. Tapi kalau bisa cari teman atau sahabat yang benar-benar dapat dipercaya. Jangan kalian menceritakan masalah kalian, curhat ke teman kalian, tapi malah di belakang dia menceritakannya lagi ke orang lain. Nah, itu sudah sering terjadi ya. Anak-anak STM SMK 1 pernah datang juga ke ibu ya, ke ruang BK, Bu. Kayaknya saya ini salah pilih teman katanya. Kenapa? Pada saat saya menceritakan masalah saya, ternyata disampaikan ke orang yang bersangkutan. Akhirnya apa? Dari 2 sahabat ini ditambah 1 lagi dia bertengkar, berkelahi. Ya, karena yang satu menjelekan, wah ini sebenarnya karakternya tidak bagus ya. Kalau memang kan dipercaya oleh orang lain untuk dengarkan nih, aku mau curhat, ya dengarkan saja, tidak usah kalian sampaikan hal itu ke orang lain, itu akan menimbulkan permasalahan baru ya. Nanti yang ingin cerita enaknya kita tatap muka ya, mudah-mudahan nanti bulan Juli kita bisa sharing masalah persahabatan, masalah teman, masalah pacar, malahan ada pernah berebut pacar, pernah juga ya kejadian di SMK 1 itu, gara-gara salah paham juga akhirnya berkelahi, akhirnya kena poin ya. Kalian sudah membacakan poin-poin tata tertib, nah itu akan berlaku nanti pada saat kalian tatap muka. Kemudian cinta damai di sini bisa dikatakan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Contohnya menyebarkan virus kebaikan. Ini sangat baik ya kalau kalian cinta damai, yang kayak Ibu sampaikan tadi, sebarkanlah kebaikan kepada orang lain, kepada teman kalian. Contohnya tidak menyampaikan hal-hal yang sudah kalian dengar dari orang lain, padahal hal itu belum tentu benar. Itu bisa dikatakan dengan kalian menyebarkan kebaikan. Diam aja kalau memang dia tahu nggak si Anu tuh gini si A tuh gini. Nah, akhirnya kan pada saat kalian menceritakan hal itu ternyata disampaikannya yang salah siapa? Yang menceritakan atau yang menyampaikan? Halo? Kalau terjadi seperti itu, misalnya terjadi di kalian, siapa yang salah? Yang menceritakan. Nah, kalau kan dikasihkan percaya, dicurhat gitu ya,
Kemarin itu si abang ini kan menceritakan kakak kelasnya misalnya ada datang ke rumah saya seperti ini cerita, kemudian dia sharing curhat, ternyata yang dia disampaikan lagi ke orang lainnya. Nah itu tidak boleh seperti itu. Nah berarti kalian tidak dipercaya lagi kepada terhadap teman-temannya. Kemudian jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian. Oh ya, Ibu mau cerita sedikit. Ini kemarin pernah terjadi di sekolah kita, jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian. Tahu ujaran kebencian apa? Tahu nggak ujaran kebencian? Apa Tahu ya? Bu, fitnah Bu. Bisa dikatakan dengan fitnah, bisa dikatakan dengan mengata-ngatain atau bahasa bahasa gaulnya menyambati ya, bisa dikatakan seperti itu. Macam-macam tapi di sosial media misalnya atau langsung berhadapan. Nah, ini Ibu pernah kena kasus seperti ini ya. Ibu harus berhubungan dengan Humas Polda Kalteng. Mereka menyampaikan ada satu anak Bu yang menyebarkan ujaran kebencian melalui Facebook. Ya, akhirnya dia dipanggil oleh pihak kepolisian. Ibu juga selaku guru BK-nya dipanggil. Kenapa seperti ini? Akhirnya karena ada sesuatu selisih paham saja. Dia saking marahnya tidak seharusnya kan sesuatu masalah itu diselesaikan, jangan malah disebarkan di Facebook. Akhirnya semua orang membaca dan akhirnya menyebarkan ujaran kebencian tadi dan tercorenglah nama baiknya gara-gara dia di-share-nya di Facebook tadi. Itu sudah sering terjadi ya. Kalian bisa lihat di Instagram Humas Polda Kalteng banyak sekali klarifikasi atau meminta maaf menyebarkan ujaran kebencian ya. Bahkan mungkin di kelas ini mungkin ada yang pernah melakukan hal itu. Mudah-mudahan tidak ada ya, jangan sampai itu terjadi karena kalian baru kelas 10 sudah mendapatkan masalah seperti itu. Kemudian gemar membaca. Gemar membaca di sini kalian paling tidak sehari itu membaca 1 halaman ya. Untuk mengetahui informasi-informasi terbaru, makanya gemar membaca itu sangat penting. Membaca berita yang penting dan dapat memilah bacaan yang benar adanya yang hanya hoaks semata. Ini tadi yang Ibu sampaikan ya, kalau bisa membaca berita-berita yang penting-penting saja. Kalau yang hoaks itu mending tidak usah kalian malah kalian membantu menyebarkan. Cari kebenarannya dulu ya. Membaca dalam hal ini bisa bebas ya, tapi dalam hal yang positif. Misalnya membaca novel, membaca berita, informasi, tidak hanya melalui buku atau melalui fisik saja, bisa melalui membaca berita itu dari online. Sekarang sudah gampang ya, tinggal kalian browsing-browsing, tinggal pencet Google, tuh banyak sekali informasi-informasi Halo? Suara yang berdengung lagi? Ya. Oke, berarti terlalu laju Ibu tadi ya. Peduli lingkungan, bagaimana lingkungan kalian supaya contoh dalam perilaku sehari-hari adalah dengan tidak merusak fasilitas yang disediakan. Misalnya kalian mungkin di jalan raya ada mendapatkan pohon atau tanaman yang sangat bagus sekali. Nah, tapi kalian karena menginginkan tanaman itu akhirnya kalian curi atau kalian ambil. Itu bisa dikatakan sudah merusak lingkungan sekitar. Ya, itu tidak boleh. Naklah itu milik pemerintah, milik orang lain, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya bak sampah yang sangat unik, yang sangat bagus kalian ambil. Misalnya itu juga tidak bagus atau merusak fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kalau bisa itu membuang sampah pada tempatnya, ikut bekerja bakti dalam lingkungan sekitar, kemudian dalam kegiatan gotong royong yang ada di kampung kalian. Nah, itu bisa kalian bisa dikatakan dengan peduli lingkungan ya. Jangan kalian cuek bebek di tetangga sebelah, mungkin di PRT kalian sudah melaksanakan kerja bakti, kalian diam saja di rumah, tidak ada kreativitasnya tuh untuk mendatangi ke sana ya. Kemudian peduli sosial. Peduli sosial di sini bisa dikatakan dengan turut membantu korban bencana alam, misalnya kebanjiran, kebakaran. Jika ada teman kalian atau tetangga atau teman di sekitar ada yang melakukan terjadi bencana, kalian harus siap membantu ya. Kalau bisa itu bantu mengangkatkan barangnya kah, atau membantu bersih-bersih atau gimana. Nah, kalian harus bisa misalnya mengumpulkan dana, penggalangan dana, ada orang tua si A meninggal, kita galangan dana yuk, itu namanya bisa dikatakan dengan peduli sosial ya. Kemudian tanggung jawab, kalian bertanggung jawab enggak? Kalian bisa lihat bagaimana tanggung jawab yang kalian lakukan, sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya. Contohnya bisa dikatakan dan menjalankan amanah yang diberikan sebaik-baiknya. Tanggung jawab di sini bisa dikatakan misalnya kalian ditunjuk sebagai ketua kelas. Nah, kalau sudah sebagai ketua kelas ditunjuk seperti itu, bagaimana caranya untuk
untuk menggunakan jabatan itu dengan baik dan benar. Jangan kalian merasa mentang-mentang ketua kelas, aku nih ketua kelas, harus patuh dengan aku lah, misalnya gitu ya. Nah, kalau memang diberikan amanah seperti itu, jalankan dengan baik-baik, sebaik-baiknya, jangan sampai menyalahgunakan percayaan itu terhadap teman-teman. Kemudian melaksanakan ibadah, bertanggung jawab apabila dia melakukan kesalahan, mengakui kesalahannya ya. Nah, itu bisa dikatakan dengan sikap bertanggung jawab. Oke, dari 18 ini, nah di sini kan ada contoh ya. Ada contoh, coba fokus ke sini semua. Kalian bisa lihat, ada pun beberapa nilai yang menurut saya terinternalisasi dalam diri saya apa. Jadi dari 18 ini, nanti kalian silahkan tulis di kolom komentar di Classroom atau boleh di YouTube yang Ibu share itu dari 18 ini yang mana yang sudah kalian laksanakan, yang mana yang belum atau yang sudah kalian laksanakan saja. Misalnya di sini religius, keagamaan kalian gimana? Saya sudah bikinlah kalimat yang bagus. Saya sudah laksanakan kejujuran. Saya sudah mulai disiplin, kerja keras, cinta damai, gemar membaca. Dari 18 ini tidak harus semua anak, yang disesuaikan dengan diri pribadi kalian saja. Nanti kalian silahkan isi di kolom Classroom ya, di kolom Classroom boleh atau di kolom YouTube, komentar YouTube juga boleh. YouTube yang Ibu share itu. Nah, itu sebagai ini ya, nanti kalau kalian tidak mengisi, Ibu tidak anggap kalian hadir. Jadi yang hadir ini, Ibu cek dulu, ada sekitar 34 anak ini tetap Ibu anggap hadir, kemudian mendapatkan nilai plus-plus juga. Yang tidak hadir nanti bisa boleh dan japri Ibu. Ya, kenapa tidak hadir? Nah, nanti kalian bisa lanjutkan ke Classroom lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa yang Ibu sampaikan ini sudah dapat dimengerti? Ya, paham ya. Nanti dari 18 pendidikan karakter itu yang sudah sesuai dengan kalian itu apa saja. Misalnya baru satu aja, Bu. Saya baru bisa belajar untuk menaati religius misalnya ya, taat terhadap agama yang saya anut misalnya. Boleh seperti itu. Kemudian yang lain gimana? Peduli sosial enggak? Peduli lingkungan enggak? Nah, itu di situ kalian bisa isi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, buka videonya lagi, Nak. Buka videonya. Buka videonya. Kita sudah sharing tadi. Silahkan buka videonya. Ya, yang mau bertanya silahkan melalui chat juga bisa. Misalnya dia tidak bisa, suaranya hilang atau gimana, melalui chat boleh. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Berkaitan tentang pendidikan karakter. Ini pendidikan karakter ini sudah kita lakukan sejak kita lahir ya. Karakter kita itu bawaan dari lahir itu sudah ada. Itu yang paling utama itu pendidikan dari orang tua. Bagaimana orang tua kita mendidik karakter yang baik itu tergantung dari lingkungan keluarga dulu ya. Nanti lingkungan lainnya akan mempengaruhi, atau lingkungan sosial. Mungkin di rumah anak saya ini Bu baik-baik aja Bu, tapi setelah masuk STM dia banyak melakukan kesalahan, misalnya membolos. Nah, itu lingkungan sosial ternyata yang mempengaruhi dirinya. Nah, makanya bergaul atau berteman itu harus bisa dan mampu untuk memilah-milih teman yang cocok, yang pas untuk kalian itu siapa. Kalian harus bisa lihat-lihat. Tapi jangan kalian teman tuh nggak baik, jangan jangan dikawani misalnya gitu ya. Itu juga tidak boleh. Kalau memang ada teman yang kurang baik, seharusnya kalian dekati. Kenapa sifatmu seperti itu? Kenapa begini? Bisa kalian dirundingkan, konsultasikan partisipan. Sebentar dulu. Ya, silakan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?